memantapkan hatinya untuk bertempat tinggal. Datang dari negeri seberang yang jauh, Endang Dharma merasa betah di padukuhan yang baru dibuka tersebut. Di sini, aku bisa mencurahkan keahlianku, bercocok tanam, menanam padi, menanam segala palawija, memeliharanya, hingga memetik hasilnya, ujarnya dalam hati. Di situ pula, bersama dua sosok pengasuhnya, Kitana dan Kitani, ia mendirikan gubuk dan membuka ladang yang cukup luas. Penduduk yang berdatangan dari berbagai wilayah yang juga membuka ladang di tempat yang baru mulai akrab dengannya. Bahkan mereka mengenal Endang Dharma sebagai orang yang ahli dalam bercocok tanam. "Berkat arahannya, tanaman jagung saya tumbuh subur," ujar seorang penduduk. "Betul, tanaman kacang panjang saya juga demikian," ujar warga lainnya. Tiba-tiba ada kabar baru dari warga lainnya. "Ternyata bukan hanya itu teman-teman, Nyimas Endang juga pandai ilmu bela diri," tukasnya. "Oh, benarkah?" tanya penduduk lainnya serempak. "Benar, ilmu olah kanuragan yang dia miliki sangat hebat. Saya sudah berguru padanya," jawab warga tersebut. "Wah, kalau begitu, saya juga ingin belajar padanya. Saya juga ingin berguru." Akhirnya, banyak warga, terutama kaum laki-laki yang belajar ilmu bela diri pada Endang Dharma. Sesuai kesepakatan, mereka belajar pada waktu sore atau malam hari, sehingga tidak mengganggu pekerjaan di ladang. Lama-kelamaan, berita tentang kehebatan seorang perempuan itu menyebar ke daerah lain. Pangeran Guru dari Palembang juga mendengarnya. Agaknya, dia merasa tersinggung dengan sosok itu. Dia pun datang langsung ke Cimanuk disertai 24 anak buahnya. "Hei, Endang Dharma," ujar Pangeran Guru dalam nada amarah. "Engkau tak sepatutnya mengajarkan ilmu kepada semua orang. Belum saatnya engkau memperlakukan itu." Dengan tenang, Endang Dharma menjawab, "Apa yang hamba lakukan? Hal yang biasa-biasa saja. Ini semacam olahraga, olah tubuh. Bisa untuk kesehatan, bisa juga untuk melindungi diri sendiri. Di hutan ini masih ada binatang buas yang bisa mengganggu manusia." Jawaban itu tidak diterima Pangeran Guru. Lalu terjadi perdebatan yang berlangsung sengit. Bahkan akhirnya terjadi adu kesaktian di antara keduanya. Pangeran Guru yang dibantu murid-muridnya berupaya melakukan penangkapan terhadap Endang Dharma. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam perkelahian itu, Endang Dharma berhasil melumpuhkan semua. Pangeran Guru dan 24 muridnya tewas, yang makamnya kini terkenal dengan sebutan makam Pangeran Selawe. Selawe dalam bahasa Jawa berarti 25. Keributan tersebut sampai juga pada telinga Ki Tinggil. Saat itu Wiralodra bersama saudara-saudaranya tengah pulang ke tanah leluhur, Bagelen. Ki Tinggil tinggal di padukuhan Cimanuk. "Aku harus segera memberitahukan kejadian ini kepada Wiralodra," ujar Ki Tinggil. Sampai pada suatu hari, Ki Tinggil berhasil menemui Wiralodra di Bagelen, lalu melaporkan peristiwa tersebut. Tentu saja, Wiralodra dan saudara-saudaranya kaget. "Kita berangkat hari ini juga ke padukuhan Cimanuk. Apa sebenarnya yang terjadi?" kata Raden Wiralodra kepada dua kakaknya, Raden Wangsanegara dan Raden Ayu Wangsayuda, serta dua adiknya, Raden Tanujaya dan Raden Tanujiwa. Tiba di padukuhan Cimanuk, Wiralodra langsung menemui Endang Dharma. "Nimas, mengapa bisa terjadi geger seperti ini? 25 nyawa manusia tewas di tanah ini. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Wiralodra. Endang Dharma melakukan sembah kepada Wiralodra. "Ampun beribu ampun Paduka. Hamba tak mengerti sampai terjadi seperti ini. Tidak ada niat dari lubuk hati hamba yang paling dalam. Semuanya seolah-olah berlangsung dalam sekejap." "Dalam sekejap? Itu tidak mungkin. Itu yang hamba rasakan Paduka. Seakan-akan seolah-olah dalam sekejap." Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Hamba dituduh mengajarkan ilmu yang belum saatnya diajarkan kepada semua orang. Padahal
Hamba merasa biasa-biasa saja untuk jaga-jaga dari mara bahaya. Akhirnya, hamba ditantang dan terjadilah seperti ini. Ilmu bela diri apa yang Nyimas praktikkan? Bolehkah saudara-saudaraku ini mencobanya? Ampun beribu, ampun Paduka. Hamba tidak memiliki kelebihan apa-apa. Wiralodra memerintahkan adik bungsunya, Tanujiwa, untuk menghadapi Endang Dharma. Tanpa menunggu waktu lama, Tanujiwa bersiap lalu menggebrak. Endang Dharma terkejut karena hal itu dilakukan bukan untuk main-main. Keduanya adu tanding dan adu kesaktian. Setelah bertarung agak lama, rupanya Endang Dharma mampu membuat Tanujiwa bertekuk lutut. Menyaksikan hal tersebut, Wiralodra agak terpana. Segera ia perintahkan adiknya lagi, Tanu Jaya, untuk maju menghadapi Endang Dharma. Lagi-lagi, apa yang dilakukan adik Wiralodra itu tak mampu menghadapi kesaktian Endang Dharma. Begitu pula kakak Wiralodra, Raden Wangsanegara dan Raden Ayu Wangsayuda. Seluruh saudara Wiralodra bertekuk lutut. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa ditutup-tutupi oleh perasaan tidak enak. Akhirnya, Wiralodra maju ke medan laga. Endang Dharma memohon ampun. Ampun beribu, ampun Paduka. Hamba tidak sanggup menghadapi ini. Nyi Endang Dharma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra dengan segala kemampuannya. Tampak keduanya melakukan berbagai jurus silat untuk saling menundukkan. Dalam hitungan waktu yang cukup lama, tidak ada yang bisa dikalahkan. Bahkan tampak pula adu tanding tersebut bergeser ke beberapa tempat. Dari pekarangan rumah, bergeser ke pinggiran hutan. Lalu bergeser lagi ke tanah ladang, hingga ke pesisir. Tanpa rasa lelah, tak ada yang kalah. Namun saat di tepian Bengawan Simanuk, Endang Dharma merasa terdesak. Ampun, beribu ampun Raden. Hamba tak kuat untuk meneruskan adu tanding ini, ucap Endang Dharma. Ada perasaan lain jika adu kesaktian itu dilanjutkan. Perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Ternyata hal demikian juga melanda perasaan Wiralodra. Keduanya tidak berniat lagi untuk melanjutkannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Dharma untuk bersama-sama membangun pedukuhan. Namun, Nyi Endang Dharma tidak bersedia. Aku akan pergi jauh. Jika kelak Paduka hendak memberi nama pedukuhan ini, namakanlah dengan nama hamba. Kiranya permohonan ini tidak berlebihan, ujarnya. Dan untuk mengenang jasa seorang Wanodya yang telah ikut membangun pedukuhan Simanuk itu, maka dinamakan Dharma Ayu, yang di kemudian hari menjadi Indramayu.